Iya, selamat siang Mitra Bisnis untuk Anda yang masih tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Seperti yang kita informasikan di pagi tadi, jam 11 sampai jam 12 siang ini, kami hadirkan spesial radio talk show Pas FM bersama HAPI ya. HAPI itu adalah Himpunan Aplikator Indonesia. Saya Rosi Prabowo, saat ini sudah di studio. Coba kita sapa satu-satu. Selamat siang, ada Bapak M. Soleh, Ketua Umum HAPI. Selamat siang, Mbak Rosi. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat, bahagia, bahagia dan ya. berkah. Berkah ya. Kemarin sore gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah ya, saya memang ada di daerah utara, daerah utara ya. Kemudian menuju ke barat, kan memang pusat musibahnya tuh bencananya di barat ya. Iya betul. Jadi saya dari Bubutan tuh berangkat jam 4:30 kalau nggak salah. Sampai rumah saya alhamdulillah jam 9 malam. Wow. Berarti ngapain apa jadi jalan itu ya? Karena banyak jalan tergenang banjir, tergenang air ya. Kemudian banyak ditutup pohon tumbang. Akhirnya saya melipir. Luar biasa ya. Melipir ya sambil istirahat lah. Oke, perjuangan sampai rumah kemarin Surabaya dilanda hujan angin, hujan es ya. Yes, ya. Oke, kemudian yang kedua ada Mas Andri Satria dari PT Sunrise Steel. Selamat siang Mas Andri. Selamat siang Mbak Rosi. Kabarnya luar biasa. Ini dari Malang tadi ya. Alhamdulillah. Ya dari Malang lancar, cuma tadi ya? ada hambatan, tadi ada di demo daerah baru ya gitu. Cuma alhamdulillah enggak kayak Pak Soleh pengalamannya kemarin. Enggak sampai berjam-jam ya Pak ya. Nah itu Pak Soleh jam 9 kan, saya cuma 5:30 sudah sampai Malang Pak. Lebih cepat ke Malang ya daripada ke barat ya. Karena yang lagi kenakan yang Surabaya Barat ya. Tapi semoga segala satunya sudah bisa pulih kembali ya. Ya amin, amin. Dan Alhamdulillah. hari ini kita akan ngobrolin tentang, ini judulnya agak-agak ngeri nih, terkait dengan hujan angin juga ya. Sedap-sedap ngeri ya. Ngeri sedap. Awas atap bangunan roboh. Iya. Halo, apalagi kalau Ini cocok ini temanya dengan musim hujan angin ini ya. Kenapa kok ngangkat tema ini Pak? Ya pas memang kebetulan sekarang kan lagi musimnya pancaroba ya. Yang kedua saya baca di berita ini, berita terakhir nih 2 Januari 2022 itu ada berita miris 993 gedung sekolah di Lebak Banten rusak berat dan 3 diantaranya roboh. Waduh. Terus data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi pada tahun 2020 terdapat 1.222.000 ruang kelas yang rusak kategori ringan, sedang dan berat. Jumlah tersebut sama dengan 86% dari total 1.400.000-an ruang kelas yang tercatat. Artinya hanya 14% ruang kelas yang dalam kondisi baik di seluruh Indonesia. Itu baru di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Belum Kementerian Kesehatan yang mereka punya fasilitas umum seperti puskesmas ya kan. Kemudian belum Kementerian PUPR ya dan lain-lain yang mereka punya fasilitas umum, dan itu rasanya memang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan kami juga termasuk dari asosiasi maupun produsen bahan bangunan. Oke, nah itu yang jadi penyebabnya apa sih Pak sebenarnya, kualitas bangunan di Indonesia terutama saat ini ya, akhir-akhir ini seperti apa sih kalau Pak Soleh menyoroti ya, dengan adanya? Kalau di Kementerian Pendidikan ini kemungkinan besar memang bahan rangkanya itu kan mereka masih terbuat dari kayu. Kalau kayu itu kan rawan lapuk ya, rayap dan lain-lain. Itu yang pertama. Saya kira itu karena faktor usia mungkin ya. Memang udah harus diganti. Nah, yang kedua memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas bangunan, antara lain perencanaan ya. Perencanaan memang itu penting untuk menjadi acuan bagi kontraktor untuk membangun untuk skala besar maupun sedang ya. Yang kedua bahan ya. Baik itu semen, baik itu bata, baik itu pasir, baik itu batu kerikil, baik itu keramik. Terutama ini kalau kita bicara plafon dan atap, itu kan resikonya kalau roboh itu kan langsung menimpa yang penghuninya kan.
Jadi kalau keramik pecah mungkin kan ya tidak terlalu tidak terlalu berat resikonya. Tapi kalau atap, plafon maupun atap, rangka atap maupun penutup atap itu kalau gagal gagal konstruksi itu resikonya sangat bahaya, bahkan bisa mengakibatkan meregang nyawa bagi penghuninya. Itu Mbak Ros. Oke, itu Satu lagi pemasangnya ya. Tadi kan bahan ya. Tadi kan bahan. betul. Ini kan yang terkait dengan HAPI. Satu lagi pemasang, walaupun bahannya sudah bagus, perencanaan sudah bagus, tapi kalau yang masangnya tidak mengerti cara memasangnya, itu juga bisa mengakibatkan gagal konstruksi. Jadi penting saya kira 3 faktor itu untuk bagi yang mau bangun, baik itu pribadi, keluarga, apalagi developer, apalagi pemerintah untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Belum lagi faktor eksternal nih ya. Ya. Kayak cuaca, kemudian bencana alam, betul. gempa. Wah, Ya. ini bisa Ya. tambah babak belur nanti ya kalau Paling tidak kalau kita sudah melakukan persiapan tadi 3 faktor tadi, kalau bencana alam kan memang force major ya. Ya paling tidak mengurangi lah resiko adanya korban luka atau jiwa. Oke, luar biasa. Nah ini kalau kita coba pindah ke Mas Andri nih ya. Sebenarnya risiko apa sih yang dihadapi kalau menggunakan bahan yang nggak berstandar? Terutama ini kan kita kalau Mas Andri kan bicara tentang baja ringan ya. Iya, Oke, betul. Silakan Mas. Iya, balik lagi tadi yang sesuai dengan pernyataan Pak Soleh yang di awal adalah yang pertama memang perencanaan, yang kedua dari segi bahan. Nah, kami dari Zinium selaku produsen bahan baja ringan itu sangat concern terhadap standarisasi atas bahan. Kenapa begitu? Karena SNI ini adalah bukan cuma tulisan, Mbak, gitu, tapi itu merupakan sebuah pernyataan akan kualitas dari bahan kita, terutama dari Zinium. Karena orang-orang di masyarakat sekitar ya kita ngomong ya, tidak menyadari bahwa kalau di sektor konstruksi ini posisinya nih bahan-bahan konstruksi baja ringan kebiasaannya untuk atap, Mbak. Oke. Nah, atap ini di atas kepala kita loh gitu. Ini faktor safety yang utama gitu. Oke. Kenapa kita harus tekankan bahwa bahannya juga harus berstandar? Karena kalau tidak berstandar, walaupun perencanaannya sudah tepat, yang masang juga tepat, tapi bahannya tidak tepat, nah itu akan menimbulkan risiko yang bisa selain gagal konstruksi tadi juga membahayakan jiwa. Yang paling bahaya memang jiwa ya, karena kita mempertaruhkan nyawa kita menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan SNI. Karena di pasaran banyak sekali bahan yang tidak sesuai dengan SNI. Kalau kita ngomong juga dari regulasi hukum, wah banyak ya, dari regulasi pemerintah yang sudah mengatur. Juga kalau misalkan sesuai dengan regulasi Menteri PUPR nomor 29 tahun 2006 yang mengharuskan standar bahan ini mempunyai masa garansi. Nah, Zinium selaku produsen bahan baja ringan itu sesuai dengan regulasi SNI 4096 tahun 2007 tentang SNI bahan baja ringan. Itu sudah pasti mempunyai masa garansi yang sudah baku sesuai dengan kadar atau masa lapisan di setiap bahan. Jadi masyarakat nih harus aware loh, apalagi sekarang musim pancaroba ini ya gitu. Kekuatan atas bahan ini bener nggak sih ketebalannya, masa lapisannya gitu, terus tegangan tariknya. Nah begitu menggunakan bahan yang tidak sesuai, yang harusnya kena angin nggak apa-apa gitu ya Mbak ya, ini kena lewat sedikit aja sudah terjadi risiko gagal konstruksi. Apalagi tambah es ya. Waduh, itu yang menyebabkan beberapa bangunan kan ketambahan beban. Nah, kalau menggunakan bahan yang tidak sesuai standar SNI, yaitu tadi lebih cepat terjadinya kerusakan ya, walaupun itu force major tidak bisa kita prediksi. Makanya jangan pernah sesekali atau sekalipun menggunakan bahan yang tidak ber-SNI, terutama untuk bangunan yang ada di atas atap kita ini. Jadi jangan cuma asal murah ya, murah meriah tapi nggak selamat biasanya kalau Nah, ya. itu. Oke, jadi mitra bisnis hati-hati. Dan untuk Anda yang mau gabung di talk show ini silahkan di WhatsApp ya 0812 144 kali 043
Sekali lagi 0812 satunya 4 kali 043. Ada gift menarik buat mitra bisnis yang beruntung Pak Soleh ya? Oh ada pasti. Ada 3 Pokoknya ya? kalau Talkshow HP dan Zinium apa ke sana kita siapkan. Siapkan 3. Dan dikirim langsung ke rumah Mas. Oh luar biasa. 3 gift menarik untuk mitra bisnis yang gabung siang ini ya. Yang beruntung mendapatkan gift dari HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Pak Soleh, Mas Andri, kita akan lanjut talkshow setelah yang satu ini. Oke, mitra bisnis, balik lagi di talkshow Pak Semen bersama HAPI, masih membahas tentang awas atap bangunan roboh ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Soleh, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, mulai dari perencanaan, kemudian pemilihan material, kemudian pemasangannya juga, atau dalam hal ini aplikatornya. Kemudian tadi juga Mas Andi sudah menyampaikan tentang produk yang berkualitas gitu ya, menggunakan bahan yang berstandar. Perlunya pakai yang ber-SNI. Itu nggak sekedar tulisan ya, tapi Iya, betul. efeknya ke sana ya. Dan mitra bisnis yang mau gabung silakan, masih ada banyak waktu di WhatsApp 0812 satunya 4 kali 043, 0812 satunya 4 kali 043, karena ada 3 gift menarik ya yang kami siapkan untuk Anda yang beruntung gabung di talk show ini. Dan kita coba lagi ke Mas Andri ya. Bisa di-share lagi tentang manfaat apa sih yang dapat masyarakat kalau menggunakan baja ringan yang berkualitas, terutama yang ber-SNI gitu tadi, selain aman tadi Mas. Ya, baja ringan yang berkualitas dan ber-SNI ini memang sebetulnya harusnya wajib ya, terutama dari segi bahan. Kita bedakan dulu Mbak Rosi antara bahan dan profil atau produk jadinya. Oke. Kalau untuk bahan itu memang saat ini pemerintah sudah menetapkan wajib menggunakan SNI 4096/2007 tadi untuk bahan baja ringan. Semua bahan baja ringan harusnya menggunakan itu. Jadi kita sebetulnya sudah menutup, dari posisi pemerintah itu sudah menutup dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan atas bahan baku ya gitu. Jadi kadang kalau ada bahan baku yang tidak ber-SNI itu mereka mempunyai ketebalan atau massa lapisan yang tidak sesuai. Bisa jadi dia apa katanya curi-curi gitu ya. Ketebalan tidak sesuai. Itu belum lagi tentang masa ketahanan terhadap korosi, itu juga ditakutkan atau ditenggarai tidak sesuai dengan standar. Oke. Lalu yang biasanya yang dipertanyakan oleh konsumen adalah masa garansi. Nah, masa garansi ini saya yakin kalau bahan baja ringan yang tidak ber-SNI itu tidak mempunyai masa garansi. Sedangkan Zinium selaku produsen terbesar di Indonesia untuk dengan kapasitas hampir 400.000 ton per tahun, itu kami bisa memberikan garansi terhadap bahan baja ringan itu sampai dengan 20 tahun Mbak Rosi. Wow, 20 tahun ya. Iya, dengan syarat dan ketentuan berlaku ya untuk otomatis ya. Nah ini jadi masyarakat lebih secure ya gitu, lebih aman menggunakan bahan baja ringan yang sesuai dengan standar SNI, terutama Zinium sebagai produsen bahan baja ringan. Jika tidak menggunakan bahan baja ringan yang concernnya adalah ekonomis atau biaya, nah itu nanti ditakutkan ada standar-standar yang tidak terpenuhi. Seperti tadi kalau misalkan baja ringan dari Zinium itu mempunyai standar grade yang pasti. Kita mempunyai grade atau G itu 550. Itu yang sesuai yang sudah dipersyaratkan. Jadi untuk pembebanan ataupun perhitungan dari konstruksinya itu bisa disesuaikan dengan perhitungan standar yang ada gitu, dan tidak ada risiko lagi terhadap kegagalan konstruksi. Selain itu juga jaminan terhadap kualitas, karena pabrik kami ini berlokasi di Mojokerto. Oke. TKDN-nya tinggi. TKD tinggi itu adalah komponen dalam negerinya itu memang buatannya anak bangsa Mbak. Jadi kita juga harus bangga terhadap semua produksi yang dihasilkan oleh keringat-keringat putra-putra bangsa gitu. Oke. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakan bahan baja ringan yang sesuai dengan standar. Kalau tidak berstandar ya tadi yang sudah diutarakan ya, resiko-resiko yang bisa ditimbulkan banyak sekali yang kita tidak bisa prediksi, karena baja ringan ini untuk kegunaan jangka panjang karena kan di atap gitu. Ya, posisinya di atas gitu, tidak hanya setahun 2 tahun. Kalau hanya untuk menggunakannya setahun 2 tahun itu perhitungan ekonomisnya mungkin lebih pendek ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, apakah Anda mau mempertaruhkan perbedaan dari sisi ekonomis dengan
mengorbankan jangka panjang 20 tahun gitu loh dengan menggunakan bahan yang tidak ber-SNI. Jadi jangan bentar-bentar renovasi, bentar-bentar Iya, renovasi. Berarti malah kalau baru 10 tahun sudah mulai karatan, itu berarti bisa diindikasikan bahwa itu tidak memenuhi standar. oh, ada beberapa kriteria kalau misalkan itu bisa berkarat lebih cepat atau tidak itu tergantung dengan kondisi lingkungan, Mbak Rosi. Oke. Jadi ada beberapa kriteria. Sebetulnya karat itu bisa timbul juga ada beberapa penyebab gitu. Memang pertama dari lingkungan, terus penggunaannya juga. Lalu ya ketiga juga bisa jadi dari bahan yang tidak tepat gitu. Oke. Jadi ada beberapa macam kriteria yang bisa menyebabkan bahan baja ringan ini lebih cepat terjadi korosi. Nah, salah satu kelemahan yang bahan tidak ber-SNI itu ditenggarai juga mereka masa lapisan yang untuk melapisi bahan baja dasarnya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi lebih tipis gitu ya. Jadi terkena paparan itu gampang berkarat banget gitu loh. Otomatis nggak sampai 10 tahun sudah kropos gitu. Berarti setelah standarnya itu berapa tahun, Mas? Tergantung. Kalau dari Zinium itu kan kami ada 4 produk utama. Dari Zinium Ruby itu mempunyai masa lapisan AZ70, lalu Zinium Emerald itu mempunyai masa lapisan AS atau AZ100, lalu Zinium Sapphire itu AS atau AZ150, dan yang terakhir itu yang paling Tebel. ya lapisannya. bisa dibilang tebel dan paling berat itu Zinium Alnat yang punya masa lapisan AS atau AZ200. Nah, ini yang mempunyai masa ketahanan dengan jaminan garansi tadi sampai 20 tahun. Tapi yang di pasaran yang banyak sekali dipakai itu AS100. AS100 itu dengan kondisi normal itu kami bisa Zinium ya memberikan garansi selama minimum 10 tahun. Minimum 10 tahun. Iya, minimum Berarti 10 tahun. 10 tahun siap-siap renovasi. Oh, jangan juga. Yang 200 tadi aja, Pak. Yang lebih awet ya 20 tahun. Ya, memang itu salah satu pilihan untuk memperpanjang masa ketahanan terhadap korosi ya. Yang kita omongkan di sini dari sisi bahan adalah ketahanan terhadap korosi. Ada beberapa paradigma di masyarakat bahwa baja ringan ini sebetulnya tidak bisa berkarat. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Baja ringan ini bisa berkarat tapi dengan jangka waktu tertentu. Jadi dia 20 tahun itu masa ketahanan terhadap karat. Tapi nanti juga bisa berkarat juga karena mereka baja ringan ini hanya mempunyai lapisan aluminium dan zinc gitu. Tapi paling tidak bisa di cover selama 20 tahun ini ada masa apa ya? Secure lah gitu ya, Mbak. Aman gitu ya. Aman gitu ya. Oke, aman dan awet. Nah, ini kan. Dua hal ini yang jadi. Daripada nanti 5 tahun sudah karatan korosi nanti wah ini jadi Ketir-ketir lihat ke atas. sedikit-sedikit buka ke atap, buka genteng gitu kan. Kosnya malah lebih tinggi lagi, tapi nanti tukangnya Pak Soleh malah lebih banyak. Laris, Pak ya. Tapi kalau melihat yang di pasaran tadi kan dibilang banyak gitu yang tidak berstandar SNI gitu ya. Sebenarnya kalau dari dari sanksi hukumnya apabila memasarkan produk baja ringan dengan bahan yang tidak ber-SNI itu apa sih, Mas? Wah, ini kalau ngomongin sanksi hukum regulasinya ya memang ada ya beberapa sanksi hukum yang kalau saya baca di sini berdasarkan ketentuan Menteri Perindustrian ya itu kalau memalsukan jadi ada peraturan nomor 20 tahun 2014 itu salah satu implikasi hukumnya itu adalah denda dan kurungan ya Mbak Rosi itu bisa mencapai 7 tahun kalau menggunakan SNI yang memalsukan ya SNI itu 7 tahun atau pidana paling banyak sampai 50 miliar. Jadi itu regulasi yang ngatur bukan saya loh, bukan dari sini, dari pemerintah. Jadi itu kalau SNI ya? Iya, jadi pengatur tentang SNI ini juga sebetulnya di Menteri Perindustrian tahun 2006 nomor 29 itu juga sudah mengatur tentang sektor konstruksi terutama untuk konstruksi yang rumah tangga ya, bangunan sederhana. Itu mereka harus mempunyai masa jaminan terhadap bangunan atau ketahanan bangunan itu minimal 10 tahun. Itu dari SNI-nya dulu ya? Iya, SNI-nya dulu. Belum lagi nanti kalau diaplikasikan ternyata terjadi kerusakan, misalnya roboh tadi ternyata. Itu sudah aplikasi dari konstruksi ya Mbak itu ya. nanti ada sanksi lagi ya berarti ya?
Tapi ditahan dulu, nanti kita akan lihat sanksinya apa sih kalau sudah diaplikasikan kemudian terjadi ambruk begitu karena tidak sesuai dengan standarnya. Nah, kita akan lihat tentunya setelah jeda berikut ini. Dan mitra, masih lanjut terus perbincangan menarik seputar awas atap bangunan roboh bersama dengan HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Saya Rosi Prabowo masih bersama dengan Pak M. Soleh, Ketua Umum HAPI, dan juga Mas Andri Satria dari Sunrise Steel ya, produsen Zinium Bajaringan ya. Dan Anda masih bisa bergabung di WhatsApp 0812 satunya 4x043 barangkali mau sharing pernah mengalami salah pilih salah pilih bajaringan untuk atap Anda, silakan ya. 0812 satunya 4x043 karena ada 3 gift menarik untuk Anda yang beruntung. Lanjut lagi ya Pak Soleh, Mas Andri tadi sudah disampaikan soal sanksi ya untuk yang memasukkan SNI tadi. Berapa juta tadi? Berapa miliar kan juta tadi? Banyak Mbak, minimum maksimum 50 miliar ya, 50 atau miliar, dendanya 50 miliar atau sanksi hukumnya itu maksimum 7 tahun itu ya. Itu kalau salah nulis tadi ya, SNI berapa ternyata diisi cuma berapa, dilapisi menggunakan berapa. SNI tidak sesuai dengan peruntukannya, maksudnya izinnya itu dia tidak punya izin SNI tapi nulis bahannya ditulis ada SNI-nya gitu. Oh, biar orang percaya gitu ya. Iya. Apalagi kalau itu sudah diaplikasikan, sudah tadi palsu ya, kemudian diaplikasikan dan ternyata roboh nih. Nah, itu kena sanksi lagi nih berarti double. Ya itu pidana ya. Oh, pidana ya maksudnya ya. Masuk karena apa? mencelakakan Soalnya orang, pembunuhan berencana ya Pak. karena melukai bahkan membuat orang meregang nyawa, itu pidana, bisa dituntut. Itu bisa dituntut ya dengan melihat dari kualitas Ya. tulisannya tadi bener apa enggak kayak gitu ya. Nah, terus kalau kayak gitu gimana dong? Tadi sudah ditulis SNI, ini aku beli karena ini sudah ada SNI-nya, tapi ternyata palsu. Nah, ini gimana mengenalinya Mas Andri? Ya, paling gampang kalau mengenali bahan bajaringan yang baik itu kami dari Zinium itu mempunyai marking yang jelas Mbak Rosi. Jadi di setiap helai dari lembaran Zinium itu mereka mempunyai bahan tulisan yang sudah firm ya gitu. Jadi ada manufaktur date-nya, terus ada tanda SNI-nya juga yang 4096/2007. Jadi para customer paling gampang adalah melihat logo dari Zinium itu sendiri. Tapi logonya firm tadi ya? Iya, logonya firm. Lalu kalau misalkan ragu juga bisa langsung mengecek dengan ini ya, ketebalannya gitu. Terus juga ada kode tentang masa lapisan. Jadi di setiap lembar Zinium juga itu ada kode untuk masa lapisan. Jadi masa lapisan ini yang menjamin akan ketahanan terhadap korosi tadi. Jadi dari AS itu singkatan dari aluminium seng. Jadi masa lapisan aluminium seng di kedua sisinya itu kita sebut AS70, ini sesuai dengan standar SNI. Lalu ada yang AS100 itu namanya emerald. Lalu ada juga yang namanya safir itu AS150. Lalu yang keempat adalah AS200 yang mempunyai masa lapisan tadi 100 gram di sisi bawah dan 100 gram di sisi atas. Ini salah satu yang paling gampang dikenali ya, langsung secara kasat mata. gitu ya? Ya, betul. Lalu misalkan ada pengguna ataupun biasanya di sektor properti atau proyek ini ya meminta jaminan terhadap kualitas tadi. Bisa nggak minta garansi? Oh bisa gitu. Dari Zinium bisa menerbitkan garansi, nanti juga diteruskan ke pabrikan roll former ya. Karena Zinium ini masih berupa bahan. Jadi kalau misalkan dianalogikan itu Zinium ini kainnya. Iya, jadi harus dibentuk lagi bajaringan ini karena di sektor konstruksi nanti ada profilnya berupa kanal, atap, reng, hulu, macam-macam. Itu salah satu penggunaan yang banyak digunakan di sektor konstruksi. Nah, nanti akan dikolaborasikan antara dari Zinium, dari produsen BJLAS dengan produsen roll former berupa produk jadi tadi. Nah, ini yang bisa disinergikan antara produsen bajaringan dan pembuat profilnya. Lalu nanti biasanya juga ada beberapa proyek yang membutuhkan seperti birth certificate gitu. Jadi kita bisa menerbitkan namanya birth certificate tadi itu
Jadi kapan sih dibuatnya di mana gitu, Oke. pabriknya di mana, itu bisa kita terbitkan karena ada beberapa perusahaan atau proyek yang mensyaratkan bahwa asal usulnya si bahan baja ringan ini dari mana sih, kejelasan asal usul gitu loh. Oke. Nah itu juga menjadikan salah satu keunggulan dari Zinium. Oke. Tapi paling banyak paling mudah ya di masyarakat sekitar itu untuk membedakan antara produk yang berkualitas antara Zinium dengan produk lain itu dari markingnya, Mbak Rosi. Markingnya. Ya. Oke. Oke. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Oke mitra bisnis, WhatsApp yang sudah masuk 0812 satunya 4 kali 043 ya, masih ada kesempatan sedikit waktu lagi, masih ada 2 sesi yang bisa Anda manfaatkan, silakan karena kami siapkan 3 gift menarik ya buat mitra bisnis yang beruntung bergabung di talk show Pas FM bersama HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Kita lanjut lagi Mas Andri dan juga Pak Soleh. Siap. Tadi biar nggak salah pilih, ini mesti sebaiknya belinya di mana sih, di distributor apa sih gitu. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Ini Pak Soleh juga dari HAPI, kalau saya kan dari Zinium tadi ya, mungkin biar agak jadi pembeda. Zinium, Zinium ini bahannya. Oke Mbak Rosi, kalau para pendengar mungkin mendengarkan dari tadi ya, ini Zinium ini belinya di mana? Nah, sebetulnya Zinium itu punya hampir ratusan customer ya yang pembentuk profil jadi tadi yang berupa atap, reng, holo, kanal dan lain-lain. Nah, salah satu customer dari Zinium yang terbesar, itu salah satu customer terbesar kami adalah Kencana. Merek Kencana ya. Merek Kencana. Nah, ini merek Kencana yang sudah jadi berupa profil. Jadi kalau para pendengar ingin mencari aplikasi profil yang sudah jadi, itu mereknya salah satunya yang customer dari Zinium adalah Kencana. Nah, Kencana sendiri ini mempunyai hampir lebih dari 30 cabang ya, atau distribusi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi juga ada itu. Jadi bisa sangat gampang untuk mencari produk-produk profil jadi dari salah satu customer kami yang bermerek Kencana. Di toko-toko setempat juga, terutama di Jawa Timur ya, ini merek Kencana ini setahu kami itu memang merupakan salah satu merek yang premium ya gitu. Salah satu yang lebih paling mudah lah ditemui di pasaran itu. Nah, Zinium juga ada branding di Kencana ini juga. Jadi nanti kalau misalkan customer atau para pelanggan ini mencari profil baja ringan, itu ada Kencananya juga pasti ada Ziniumnya gitu. Salah satu. Jadi ini ada aplikasi yang sudah merupakan kolaborasi antara Zinium dan Kencana. Kalau untuk lebih jelasnya, para pendengar juga bisa mengunjungi website kami di Zinium itu di sunrise-steel.com. Jadi www.sunrise-steel.com itu untuk websitenya dari Zinium. Sedangkan untuk IG-nya Zinium bisa follow atau kepo-kepo bahasa anak muda sekarang loh sih. Itu di sunrise.steel. Sedangkan kalau Kencana tadi itu di IG ya, di kencana.bajaringan. Bisa tanya-tanya lebih lanjut. Bisa tanya-tanya lebih lanjut. Kami juga punya konsultasi juga boleh. Kami juga punya dari Zinium itu punya namanya hotline number. Itu di Halo Zinium ya. Jadi bisa langsung kontak-kontak juga di situ di 0811 305 60.000. Jadi itu hotline number untuk Halo Zinium. Tapi juga ada kontak numbernya ya Pak Soleh ya? Oh iya, ada. Jadi kalau untuk para kontraktor yang butuh aplikator maupun aplikator yang butuh pelatihan bisa mengunjungi website kami www.hapimaju.org atau IG-nya @dpphapi atau WA 0811 3220 3560 5566 maaf 0811 3220 5566. Silakan mitra bisnis. Tadi kontraktor yang butuh
aplikator ya. Betul. Kalau aplikator di anggota HAPI ini sudah tersertifikasi semuanya? Ya, memang salah satu syarat menjadi anggota HAPI adalah mereka sudah mengikuti pelatihan. Mereka mendapatkan sertifikat pelatihan dan mereka diarahkan untuk dilakukan uji kompetensi atau sertifikasi sehingga mereka lebih diakui di Indonesia bahkan di dunia internasional. Karena sertifikat ini berlambang Garuda berlaku di dunia internasional sehingga bagi kontraktor yang mau membangun itu jangan salah pilih bahan bangunan atau bangunan, juga jangan salah pilih Orang tenaga tenaganya ya. yang tidak bersertifikat Aplikatornya. karena resikonya sama, bisa roboh juga. Oke, luar biasa ya, silahkan. Tadi selain syarat tadi, kalau misalkan belum bersertifikasi dibantu sertifikasi oleh HAPI? Iya, jadi Difasilitasi? kita ini memfasilitasi juga mensubsidi sebetulnya ya. Kalau pelatihan jelas gratis lah, mereka tinggal bawa badan aja, kita kasih kaos, kita kasih makan, kita kasih materi dan lain-lain. Tapi kalau untuk sertifikasi memang mereka masih harus melakukan biaya dan kami bekerja sama dengan beberapa produsen untuk memberikan subsidi. Untuk lebih lengkapnya silakan hubungi HAPI atau admin ya. Oke, karena ada banyak keunggulannya kalau Ya. sudah punya sertifikasi. Oke, Pak Soleh, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahmawati, Pak Soleh atau Mas Andri nih ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih mitra bisnis ya, tips memilih baja ringan yang berkualitas karena biar nggak cepat karatan, apalagi kemudian aplikasi yang benar saat dipasang nempel sama tembok, biasanya kan cepat karatan. Kemudian juga pertanyaannya sama dengan sebentar nih yang ini bagaimana cara milih baja ringan yang bisa kokoh, apa ada ketebalan tertentu? Ibu Tia atau Pak Som? Oh ya, Bu Tia, silakan. Iya. Singkat aja ya. Untuk baja ringan ini sebetulnya kan memang ada perhitungannya secara teknis ya Mbak Rosi ya. Jadi tidak bisa menggunakan ilmu kira-kira. Nah, jadi untuk ketebalan mana yang dipergunakan apa itu juga harus sesuai dengan apa yang mau digunakan atau dirancang ya gitu. Apakah untuk atap bebannya berapa, luasannya berapa, itu memang harus dihitung, tidak bisa dijelaskan secara manual. Jadi memang kalau ada pertanyaan tadi Ibu Tia, lebih baik menggunakan baja ringan yang terpercaya tadi dari salah satunya dari Kencana, dan Kencana ini setahu saya dia mempunyai keunggulan untuk memberikan perhitungan secara akurat gitu loh. Jadi nggak ada ilmu kira-kira lagi. Jadi ini harus butuhnya berapa, tebalnya berapa, pasangnya gimana. Nah, pemasangannya juga nanti menggunakan tukang-tukang yang bersertifikat dari HAPI gitu. Nah, lebih baik seperti itu. Jadi langsung berkonsultasi dengan yang sudah ahlinya, jangan yang tidak ahli di bidang itu ya, gitu Mbak Rosi. Oke, nanti bisa lebih detailnya cek kepoin IG-nya aja deh. Iya. Ya, kita coba jawab pertanyaan di sesi terakhir ini dari Pak Wahyono. Perbandingan ekonomis jika menggunakan baja ringan dan reng kayu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Wahyono. Boleh singkat aja ya Mas ya. Iya. Perbandingan antara penggunaan baja ringan dan kayu memang harus dilihat dulu penggunaan kayu ini kayu apa, biar bisa equal atau di compare secara apple to apple. Tapi secara kecepatan dan ketahanan kalau menggunakan kayu biasa dibanding dengan baja ringan itu lebih gampang menggunakan baja ringan ya, gampang dibentuk, pemasangannya mudah dan tahan terhadap cuaca sampai dengan 20 tahun. Tadi ya kalau menggunakan yang baja ringan yang tipenya Alnat yang bisa ketahanannya sampai dengan 20 tahun. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah selain pemasangan juga itu biasanya baja ringan itu ada sumber kelistrikannya yang harus diperhatikan. Ini yang banyak yang terjadi juga risiko-risiko saat pemasangan oleh tukang. Nah, ini kadang ada yang dilupakan bahwa tukang-tukang ini menyamakan pemasangan baja ringan dengan kayu. Nah, itu jadi di sini Zinin bekerja sama dengan HAPI juga memberikan perlindungan secara gratis, yaitu kami ada program namanya Santunan Pekerja Zinium yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja sebetulnya terhadap para pekerja baja ringan ya. Jadi kalau nggak salah setiap anggota yang mendaftar HAPI bisa langsung terdaftar otomatis untuk program Santunan Pekerja Zinium. Nah, ini karena kami melihat juga para tukang di lapangan ini melupakan faktor safety yang utama ya. Jadi di atas itu mereka kadang lupa bahwa yang dipasang ini baja ringan gitu loh. Berbeda dengan kayu tadi. Tahu-tahu ada sumber listrik yang terkelupas. Jadi
mereka tersengat listrik dan terjatuh. Nah, biasanya kalau misalkan para pendengar menggunakan baja ringan, sudah memilih baja ringan, harus diperhatikan adalah instalasi listrik di atas konstruksi baja ringan ini ya, harus menggunakan pengaman. Oke. Itu Mbak Rosi. Kemudian adakah perawatan khusus untuk baja ringan dari Pak Tresna Bekasi? Jauh juga ya. Jauh ya. Nonton di IG ini berarti ya. Kalau perawatan secara khusus sepertinya tidak ada ya gitu. Tapi yang harus diperhatikan tadi adalah jalur-jalur kelistrikan, karena banyak terjadi biasanya para pemilik rumah nih tahu-tahu melihat mengecek ya ke atas gitu, tapi ternyata lupa bahwa jalur listrik di atas itu sudah menggunakan baja ringan yang menjadi penghantar listrik gitu loh. Banyak kejadian kita temukan itu ada tukang ataupun ada pemilik bangunan yang tahu-tahu tersetrum karena ada kabel listrik yang mungkin digigit tikus atau apa. Nah itu memang yang harusnya pemeliharaannya malah lebih ke instalasi listrik di atasnya baja ringan itu gitu. Oke, ini Pak Kusuma, peluang reseller, nanti boleh kepoin IG-nya ya. Iya. Oh ya, reseller tadi langsung ke Kencana tadi Mbak Rosi, ke Terus IG-nya Kencana aja. untuk lihat kelebihan baja ringan PT Sunrise Steel, Ibu Hilda boleh lihat juga di IG-nya. Senyum. Boleh follow Ibu gitu, karena di IG kami juga sering ada edukasi mengenai baja ringan dan juga sering ada kuis-kuis dan giveaway. Oke, silakan ya di follow tadi ya. Jadi thank you untuk Pak Kusuma Surabaya, kemudian Bu Rahmawati di Waru, Bu Hilda di mana nih? Banjar. Jauh-jauh nih. Kemudian Pak siapa ini? Yang Pak Bekasi Tresna, tadi. Pak Tresna Bekasi. Thank you Bu Yuli di jauh-jauh ini Jakarta Timur. Kemudian Pak Wahyono tadi. Pak Wahyono juga ya. Thank you. Nanti untuk lengkapnya bisa kepoin tadi IG-nya apa? IG-nya untuk Sunrise Steel @sunrise.steel. Sedangkan untuk websitenya adalah www.sunrise-steel.com. Oke. Untuk Happy? HP DPP HP IG-nya, kemudian websitenya www.hpmaju.org atau org. Oke, thank you sekali untuk Terima kasih, sharing-nya. semoga sukses ya terus. Oke. Ya, Siap. terima kasih Mbak Rosi, sehat selalu. Oke, ditunggu untuk talk show berikutnya ya. Dan mitra Siap. bisnis, demikian tadi akhir dari talk show Pak Sanem bersama Happy, Himpunan Aplikator Indonesia. Terima kasih kebersamaannya, dan untuk 3 yang beruntung, selamat untuk Bapak Wahyono. Semua yang ya, semua kita kirim. Semuanya dikirim atau 3? Ya semua. 3. Pak Wahyono, kemudian Bapak Tresna dan Ibu Rahmawati. Oke, Ya. terima kasih sekali lagi sudah bergabung di talk show Pas FM. Nanti boleh kontak Pas FM di 0812 satunya 4 kali 043. Tetap di Pas FM, saya akan kembali dalam Business News Flash, dan setelah itu ada talk show Pas FM bersama The Trans Icon Surabaya.